TikTok ini kan suka dengan cerita ya, kisah hidup kita, eh, persona branding kita itu apa, siapa, bagaimana. Dia lebih suka kayak gitu ya. Makanya aku tuh lebih memilih untuk menjadi persona branding aku sendiri gitu. Jadi ya aku cerita tentang kehidupan aku, tentang keseharian aku, tempat kerja aku. Ini kan waktu aku istirahat nih, ini aku istirahat. Nah ini waktu lagi istirahat, jadi aku sempetin lah konten, karena ya tugasnya konten kreator itu kan, sebagai konten kreator itu ya konten ya. Ya aku cerita kehidupan aku, istirahat aku, kerja, makan gitu. Yang ini kisah rumah tanggaku ya, bukannya aku mau mengumbar sih di sosial media, karena ya silent treatment ya antara aku dengan suami aku. Kayaknya dia pas aku pulang itu, ini dia kan pas aku kerja nih kan, dia lagi asik ini ada notifikasinya di handphone aku juga. Jadi dia lagi 54 menit lah dia live gitu kan. Seharusnya ya live itu ya live lah, bukannya komal-komal. Aku sih nggak marah, cuman kan caranya itu ya udah sih. Pas aku pulang itu kan seharusnya kamu udah pulang istriku gitu kan. Oh iya, ini aku lagi live nih ya kenalin nih, ini istri aku kayak gitu kan. Itu nggak masalah, tapi bagi dia perempuan itu target laki-laki gitu kan. Ya nggak mesti kayak gitu juga ya, kan banyak orang yang jualan, jadi affiliate, jadi content creator, ataupun jadi coach ataupun cikgu ya, jadi guru di TikTok itu, sama-sama suami istri gitu. Dia kenalkan, kayak aku aja kalau orang nanya suaminya mana kak, ini suami aku. Kadang sambil aku suapin suami aku juga kan, aku live aja nggak masalah. Kalau ditanya suami kamu mana, ini dah aku tunjukin dia lagi main Mobile Legend gitu kan. Lah aku sengaja kadang aku tuh lewat gitu kan, dia nggak menyapa nggak apa gitu kan, buat nggak nampak gitu aja. Dan aku sengaja bolak-balik lewat di pas dia yang live gitu, justru ditutupin loh kameranya kayak gini nih, jangan sampai kayak aku itu nampak dalam kameranya. Yaitu maksudnya apa gitu ya kan. Dia itu kan HP-nya dikunci gitu ya kan. Ya aku sengaja juga kunci, walaupun aku tahu semuanya itu tetap ada notifikasi di handphone dia karena semuanya disadap kan. Dan aku juga confident sama diri aku gak sama dengan perempuan-perempuan yang udah pernah sama dia, teman-teman dia yang ada masalah sedikit itu langsung keluar dengan laki-laki atau nelpon laki-laki. Enggak, karena bagi aku sih setia itu ya, aku nggak suka dihianati dan aku suka orang yang setia, jadi aku harus menjaga kesetiaan itu ya kan. Harga diri aku sebagai seorang istri aku pertahankan. Yang memosting itu video status itu dia sendiri lah, kok dibilangnya keluarga aku begini-begini melihatnya. Lah kan dia sendiri yang buat lagi, itu kan video kapan gitu loh ya. Jadi kan aku ya udah aku hapus aja. Pas aku cek juga kan, kayak kita bisa ngecek itu notifikasi, karena kita kalau monetisasi udah kita bisa cek akun ada sehat nggak sehat. Ya udah, video mana yang melanggar aturan ataupun ada pembatasan. Pas pula kan nampak pembatasannya, udah aku hapus gitu. Lah ini kalau aku sampai nangis-nangis ya, aku udah gimana ya, aku udah berubah sekali sih. Kalau dulu tuh ya aku yang mungkin aku yang kasar, aku yang menuntut banyak dan memaksa pasangan aku untuk melakukan apa. Aku yang ngatur semuanya gitu kan, dan dia harus melakukannya. Sekarang ini aku hanya minta satu, kamu nggak kerja nggak masalah. Kalau ini memang wadah aku untuk menuju surga, nggak masalah. Biar aku yang kerja, kamu sholat dan banyak-banyak belajar ilmu fikih dan
agama lah gitu kan, dengan dengar ceramah biar tenang, dan kalau orang mau berniat jahat juga biar nggak kena gitu kan. Cuman itu yang aku minta, dan aku mau suami aku sholat lah, itu aja untuk saat ini aku gitu. Ya udah, kalau kamu mau mengembangkan akun TikTok nggak masalah sih, kembangkan, karena tujuan awalnya kan untuk mencari uang gitu. Ya udah, kita grow akun dulu, sehatkan dulu akun kamu, aku yang ngajarin dan aku yang mengarahkan memang, tapi salahnya caranya gitu. Dan saat ya, siapa yang nggak marah sih? Iya, bunda si A si B si gemoy yang lagi masak biar aku hiburkan, request lagu apa, masya Allah, yang aku aja nggak disapa itunya. Ini bukan aku mau mengumbar-ngumbar ya di sosial media, karena kata bapak juga bilang kalian itu bincang, kalau mau bincang pun dia nggak mau berbincang. Dan kalau di depan aku juga dia tinggal tidur, dan kalau aku di dalam dia di luar kayak gitu, seolah-olah dia itu kayak aku siksa dia. Aku tetap masak, nggak dimakan. Ngapain masak? Aku nggak makan. Badanku itu udah turun 20 kilo karena mikirin aku. Masya Allah, apa yang harus dipikirin ke akunya? Aku harus buat salah apa gitu ya? Aku nggak tahu ya, entah kehidupan aku nantinya seperti apa. Yang jelasnya ya inilah dia, nggak usah kesana kemari juga yang penasaran. Ya udah, aku buka di sini ya, curhat lah. Siapa yang mau peduli ya tahu sih nggak akan ada orang peduli, karena daripada nanti dan akhirnya udah tidak bisa diselesaikan, tidak ada yang bisa dipertahankan, baru di saat itu kita mau barbar kan nggak enak. Jadi dari awalnya biar aja. Kalau aku sih hanya mau mikirkannya itu, dan aku pun pernah bilang sama pasangan aku, apalagi dia kan suami aku, sah suami aku hanya bilang hidup kita ini cuma sebentar lagi. Jadi bagi aku bukannya ambisi uang, bukan berarti kita nggak membutuhkan uang. Kita itu dicukupkan aja udah syukur gitu. Karena semuanya ini titipan. Yang penting itu kita nyaman dan bahagia hari ini, besok dan seterusnya. Ya itu aja sih. Kita bisa bersama menjalani dalam suka, senang dan suka gitu kan. Yang dukanya dihilangkan. Tapi ya terserah sih dianya mau seperti apa. Tapi orang yang udah kenal aku itu pasti tahu aku seperti apa gitu. Ikutin terus ya perkembangan aku seterusnya.